Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Alimu Auladakum, ajarkan kepada anak-anakmu mahabbata ali baitin Nabi, untuk mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karangan Dr. Muhammad Abdul Yamani. Yang sudah lama saya tidak membacanya. Insya Allah kita lanjutkan halaman 25. Jadi sebelumnya membahas tentang apa namanya syarif ya, syarif dan sayyid. Apa perbedaan? Jadi ada yang menganggapnya sama, ada yang membedakannya. Jadi zaman dulu di hijab itu sering penggunaan. Kalau syarif itu berarti keturunan Nabi atau keturunan Sayyidina Hussein. Kemudian orang tuanya pernah jadi pemimpin, pernah jadi amir umara kan. Nah, itu disebut syarif anak keturunannya. Adapun keturunan-keturunan Nabi yang tidak orang tuanya tidak pernah menjadi umara amir disebut sayyid. Ada juga penggunaannya keturunan Sayyidina Hasan secara umum disebut syarif. Karena memang Sayyidina Hasan pernah jadi khalifah. Keturunan Sayyidina Hussein disebut Sayyid. Nah, jadi ada beberapa perbedaan atau di setiap daerah itu beda-beda. Itu kajian sebelumnya. Masih lanjutan yang sebelumnya ini, masih sambungan dikit lagi. Wa nafhamu mimma sabaqa. Dan kita pahami dari apa yang telah lalu ya. Akan apa kita pahami? Anna syarafa wa siyadah. Bahwa sungguh syaraf dan siyadah. Syaraf dari syarif dari siyadah dari sayyid itu yakniyani. Itu bermaksud oleh keduanya at-tafawuka berada di atas, wa tamayuza berbeda dari orang lain, wal uluwa ketinggian, al ma'nawiyah ketinggian yang maknawi, wal madiyah dan ketinggian yang bendawi, mati bendawi. Maksudnya begini. Jadi ketika disebut syaraf dan siyadah atau syarif dan sayyid itu maksudnya di atas. Dia berbeda dengan yang lain, tinggi. Tinggi secara maknawi, artinya secara maknawi, secara keturunan tinggi, mulia juga secara maddi. Secara maddi kebendaannya pernah menjadi pemimpin, orang yang terhormat di satu masyarakat, punya status. Nah, itu maksud dari syarif dan sayyid, mulia, tinggi ya. Illa annahum ja'alu laqaba sayyid, melainkan bahwa sungguh mereka para ulama atau mereka manusia secara umum ja'alu laqaba sayyid, mereka menjadikan akan gelar sayyid aman akan yang umum fi kulli man tafuku pada setiap orang yang berada di atas ya wa'ala dan tinggi ya. Nah, cuma ada juga sebagian orang sayyid ini maksudnya setiap yang berada di atas. Pemimpin disebut sayyid aja. Ya. Kalau di mungkin harus lihat video sebelumnya. Video sebelumnya ini sayyid ini disebut kepada orang yang tidak memiliki jabatan, yang orang tuanya tidak memiliki jabatan. Tapi dia mulia keturunan Nabi kan, disebut sayyid. Artinya setiap orang yang punya jabatan, punya tinggi, berada di atas orang lain, disebut sayyid. Baik orang tuanya pernah jadi pemimpin atau tidak. Ya khusuna laqaba syarif, mereka mengkhususkan akan gelar syarif biman warasa abahu dengan orang-orang yang mewarisi ia akan bapaknya dalam terdahulunya mereka dan berbedanya mereka. Jadi syarif ini orang mulia juga, cuma dia bapaknya itu pernah jadi amir. Artinya anak penguasa diberi gelar syarif. Anak penguasa, yang penguasa itu keturunan Nabi ya, disebut syarif. Nah, atau orang-orang yang mulia, tapi orang tuanya ataupun dia sendiri pemimpin dari di atas. Dia sendiri pemimpin tapi tidak mewarisi orang tuanya. Nah, disebut sayyid saja. Nah, itu ada yang membedakan seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Walakinna najidu fi asrina hadza, tetapi kita dapati dalam masa kita ini ba'dhan nas akan sebahagian manusia ya khusuna auladal Husain, hal keadaan sebahagian manusia itu mengkhususkan oleh mereka akan keturunan akan anak-anak Sayyidina Husain.
radhiyallahu anhu bilaqabi Sayyid dengan gelar Sayyid. Nah, ini di masa kini. Tetapi kita dapatkan di masa kita sekarang, ba'dhanna sebahagian manusia, hal keadaan mereka itu mereka mengkhususkan akan putra-putranya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bilaqabi Sayyid dengan gelar Sayyid. Bainama yaj'aluna laqaba syarif, manakala mereka menjadikan akan gelar syarif li auladil Hasan bagi anak-anak Hasan radhiyallahu anhu. Ada yang membedakan seperti itu. Kayaknya ini udah pernah disindir di atas. Jadi keturunan Sayyidina Husain disebut Sayyid, Sayyidina Hasan disebut Syarif. Kenapa bisa seperti itu? Wala'allahum yalhaduna fi dzalika. Barangkali saja mereka, sebahagian orang ini, yalhadun. Barangkali saja mereka itu mereka memperhatikan pada demikian perbedaan gelar tadi. Apa yang mereka perhatikan? Annal Imam al-Hasan. Wah, sungguh Imam Hasan itu bui'ah. Itu dibai'ah akan beliau khalifatan sebagai khalifah ba'da istishhadi abihi. Sesudah kesyahidan bapak beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Artinya mungkin kenapa orang kepada anak Sayyidina Hasan diberi gelar Syarif sebagaimana yang umum di atas tadi keturunan Sayyidina Hasan memang Syarif. Kenapa? Karena mungkin mereka memperhatikan bahwa Sayyidina Hasan pernah jadi khalifah sebentar 6 bulan ya kan. Sesudah syahid Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Hasan ini tanazul ya. Tidak mau darah kaum muslimin tumpah. Karena Muawiyah ketika itu nggak mau tunduk kan. Jangan kan tunduk kepada kekhalifahan Sayyidina Hasan kepada khalifah sebelumnya juga Sayyidina Ali. Muawiyah nggak mau. Bainamal Imamul Husain, manakala bermula Imam Husain itu lam tan akad lahul bai'ah, tidak terjadi bagi beliau oleh bai'ah kan. Sayyidina Husain belum sempat di bai'ah jadi khalifah yang beliau meninggal di Karbala. Walihada karena ini najidu ba'dan nasiya ja'aluna laqaba syarif likulli man waliyal hukma min alil baiti wali dzurriyyati. Karena ini kita dapati akan sebahagian manusia hal keadaan mereka itu menjadikan gelar syarif bagi setiap orang yang mengwalikan ia akan hukum. Maksudnya bagi setiap orang yang menjadi pemimpin min alil bait dari keluarga Nabi wali dzurriyyatihi wadzurriyah wali dzurriyyatihi dan bagi zuriatnya, keturunan-keturunannya orang yang pernah mewalikan hukum. Kita dapati sebahagian manusia mereka menjadikan gelar syarif bagi setiap orang yang mengwilayahi akan hukum, artinya pernah jadi pemimpin dari keluarga Nabi dan bagi zuriatnya, keturunan-keturunan orang yang pernah berkuasa dari keluarga Nabi diberi gelar syarif. Ada yang seperti itu. Wa yaj'aluna laqabas sayyid dan mereka jadikan akan gelar sayyid li akhihi. Nah, bagi saudaranya, 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 saudara orang-orang yang mengwalikan hakim tadi. Katakanlah keturunan Nabi, tanpa melihat harus keturunan Sayyidina Hasan. Ada sebahagian orang mereka menjadikan pokoknya setiap keluarga Nabi yang pernah berkuasa disebut syarif. Kemudian saudara dari keturunan Nabi yang penguasa itu yang disebut syarif diberi gelar Sayyid nanti untuk membedakan. Artinya syarif lebih dilihat kepada keamirannya. Nah itu. Jadi di sini umum nggak harus keturunan Sayyidina Hasan. Karena ini kita dapati sebahagian manusia mereka menjadikan gelar syarif bagi setiap orang yang pernah mengwilayahkan hukum. Nggak harus keturunan Sayyidina Hasan. Siapapun dari keturunan Nabi, min alil bait dari keturunan Nabi, walidurriyatihi, siapapun dari keturunan Nabi yang pernah menjadi hakim, disebut syarif. Keturunannya juga, duriyatihi disebut syarif. Anak syarif jadi syarif. Mereka menjadikan akan lakap sayyid bagi saudaranya. Saudaranya man waliyal hukum. Katakanlah ada dua abang adik beradik, misalkan yang satu jadi hakim. Nah, itu disebut syarif, keturunannya syarif. Saudaranya, adiknya atau abangnya disebut sayyid. Nah, itu. Mereka menjadikan akan lakab sayyid bagi saudaranya man waliyal hukum. Saudaranya yang jadi hakim. Wa abna'i umumatihi dan bagi anak-anak pamannya, paman orang yang menjadi hakim. Wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka. Wa hunaka man yalkabun.
Di sana juga ada orang-orang itu yang mereka menggelari akan Abna Al-Hasan, akan putra-putra Sayyidina Hasan bila kabis Sayyid dengan gelar Sayyid. Jadi kebolak-balik ini ya. Ada juga orang-orang justru keturunan Sayyidina Hasan diberikan Sayyid, bukan Syarif, berbeda lagi. Artinya setiap daerah ini beda-beda. Kenapa? Di sana ada orang-orang yalqabuna abna atau yulakibun ya, lakaba yulakibun. Wa hunaka may yulakibun. Di sana itu ada orang-orang yang memberi lakab oleh mereka Abna Al-Hasan akan putra Sayyidina Hasan bila kabis Sayyid dengan lakab Sayyid. Kenapa? Lil hadisil waridi fi haqqi abihi. Karena ada hadis yang datang pada hak bapak mereka. Bapak mereka, mereka putra-putra Hasan. Yaitu ada hadis yang berkenaan dengan Sayyidina Hasan. Nabi bersabda, Inna bni hadha. Sesungguhnya putraku, putraku yang ini itu Sayyid. Jadi ini seorang isyarah kepada Sayyidina Hasan. Ada juga hadis yang lain. Inna benai hada sayyidani kan. Ada juga dua putraku ini dua pemimpin penduduk surga. Ada juga. Tapi ini mufrad ini. Inna beni hada sayyidun. Putraku ini, maksudnya Sayyidina Hasan itu Sayyid. Makanya mereka membeli gelar Sayyid bukan syarif. Wahada angsus sabi ini adalah kebalikan yang terdapat. Jadi kesimpulannya nggak ada kesimpulan. Bukan nggak ada kesimpulan, artinya umum. Yang penting kita sebut Sayyid boleh semuanya atau syarif juga boleh. Walakin walakin nakasiran minal biladil islamiyah la tufarriq wa ini ya, yang lebih enak diingat. Tetapi kebanyakan dari negeri-negeri Islam itu la tufarriqu, tidak membedakan ianya negeri Islam bainal laqabaini di antara dua gelar tadi. Wa tutliquhuma dan mengitlak menggunakan ianya negara-negara Islam huma akan keduanya dua lakab Sayyid dan Syarif au ayyan minhuma atau menggunakan ianya sebahagian negara Islam akan ayyan minhuma akan yang mana saja dari keduanya dua lakab ala kulli man huwa kepada setiap orang yang dianya orang itu min nasli alil baiti dari keturunan keluarga Nabi. Sawaun kana Hasanian au Husainian sama saja ada ia nyaman, ia nyaman itu Husaini Hasaniyah dinisbahkan kepada Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan, atau Husainiyah atau Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Nah itu nih lebih gampang nih sebagian negara Islam pokoknya sama aja. Keturunan Nabi, baik keturunan Sayyidina Hasan dan Husain disebut Syarif atau disebut Sayyid aja. Nah, wa najidu hiwaran bainal bahisin dan kita dapati akan diskusi ya, hiwar, perdebatan, diskusi bainal bahisin antara para pengkaji. Haula nisbati abnai wa dzurriyyatil banati min al-bait. Sekitar penisbahan, kita dapati akan ada perdebatan antara ahli-ahli kaji di sekitaran haula seputar penisbatan putra-putra dan keturunan anak perempuan dari keluarga Nabi. Artinya terjadi perdebatan. Keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain yang lewat jalur anak perempuan. Apakah masuk keluarga Nabi atau tidak? Halhum mislu dzurriyyatiz zukuri sadatun wa asyrafun amla. Apakah bermula mereka? Mereka anak laki-laki atau keturunan anak laki-laki dari anak perempuan atau keturunan anak perempuan dari keluarga Nabi? Adakah bermula mereka itu seperti keturunan laki-laki? Itu sebagai sayyid juga? Dan itu yang mulia-mulia juga atau tidak termasuk? Maksudnya itu selain Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah itu nggak ada khilaf lagi. Karena keturunan Nabi memang lewat Sayyidah Fatimah kan. Nah, ini maksudnya sesudahnya. Sudah sampai ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Beliau punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kalau dari jalur anak perempuan bisa disebut Sayyid, Syarif atau bagaimana? Nah, wal hakikah ini kata beliau Syekh Abdul Yamani wal hakikah annal jami'a asyrafun wa min alil bait dan bermula yang sebenarnya yang pada hakikatnya itu sebuah sungguh semuanya itu asyraf syarif mulia dan dari keluarga Nabi ya artinya tetap membawa nama mulia kan wa yaquluna fi dzalik mereka berkata pada demikian apa mereka katakan ibna uhtil qaum minhu ibnu uhtil qaumi minhu bermula putra dari
perempuan satu kaum itu dari golongan mereka. Ibnu ukhtil qaumi, seorang cucu atau seorang anak laki-laki dari saudara perempuan satu kaum itu masuk golongan mereka juga. Ya, ada ungkapan seperti ini. Berarti walaupun dari pihak perempuan juga disebut saif dan syarif. Apakah itu berlaku juga tentang masalah penerima zakat? Nanti kita lihat. Karena ahlul bait kan tidak boleh menerima zakat. Apakah termasuk keturunan dari anak perempuan juga nggak boleh menerima zakat? Mungkin nanti ada pembahasan. Wa yastadilluna fi dzalika bil ayatil karimah min suratil an'am allati tatahaddatsu an dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Mereka menjadikan dalil pada demikian. Demikian anak perempuan juga tersambung nasabnya. Mengistidlal oleh mereka pada demikian bil ayatil karimah dengan ayat yang mulia min suratil an'am dari surat Al-An'am allati tatahaddatsu surat yang berbicara ianya surat an dzurriyyati Ibrahim tentang keturunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Apa bunyi ayatnya? Wa min dzurriyyatihi, sebahagian dari keturunannya Nabi Ibrahim itu Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman, wa Ayyubu, Nabi Ayyub, wa Yusuf, Nabi Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami balas akan orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, turunan Nabi Ibrahim juga, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas sholihin, bermula semuanya itu dari orang-orang yang soleh. Artinya di sini disebut Nabi Isa kan? Artinya keturunan Nabi Ibrahim juga Nabi Isa. Padahal Nabi Isa lahir lewat Maryam, perempuan. Kemudian Maryam nanti baru sambung menyambung kepada Nabi Ibrahim kan. Artinya lewat jalur perempuan pun orang mulia itu nasabnya tersambung. Tapi kalau kita di sini kan nggak disambung ya. Nah itu. Karena itulah para ulama juga menyatakan sangat meyakinkan sekali kalau keturunan Nabi memang lewat Sayyidah Fatimah, perempuan. Ya, sebagaimana Nabi Isa juga lewat jalur perempuan, yaitu Sayyidah Maryam. Nah, ini pertanyaan. Hal hunaka farqun baina sayyidi wa syarif? Adakah di sana itu perbedaan antara sayyid dan syarif? Ba'da hadzal ardi sabi. Sesudah ini paparan yang dahulu. Dulu di atas sudah dipaparkan perbedaan ya. Maksud perbedaan di atas, perbedaan penggunaan. Setiap daerah itu ada menggunakan kata yang berbeda. Ada yang menyebutkan sayyid pada keturunan Sayyidina Husain, misalkan syarif kepada keturunan Sayyidina Hasan. Beliau sudah memaparkan semuanya. Kemudian ini semacam kesimpulan. Ba'da hadzal ardi sabi. Sesudah ini paparan yang telah terdahulu lima makna syarif, paparan bagi makna syarif dan sayyid pada bahasa. Walima dan bagima yastalihu istalah yastalihu alaihi ba'dun nas. Dan bagima yang mengistilahkan kepadanya oleh sebahagian manusia. Min taksisi ba'dihim, dari mengkhususkan sebahagian mereka. Bila kabir syarif dengan gelar syarif. Wa akharin mengkhususkan yang lain. Bila kabir said dengan lakab said. Aku berkata. Jadi kesimpulannya kalau ditanyakan ada nggak perbedaan antara said dan syarif? Sesudah di belakang tadi beliau membahas daerah ini beda penggunaannya, daerah lain beda lagi. Jadi semacam kesimpulan, ada nggak perbedaan? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Innal farqal lugawiyya yaj'alul laqabaini mutadakhilain. Sesungguhnya perbedaan yang lugawi itu menjadikan ianya perbedaan akan dua lakab di atas akan yang saling tadakhul, mutadakhilain. Saling masuk. Saling masuk artinya sayyid kita sebut syarif, syarif kita sebut sayyid. Yang pada akhirnya sama aja. Hatta lokulna, sehingga jikalau kita mengatakan bi umumi laqabi sayyid. Sehingga jikalau kita mengatakan dengan lebih umum, dengan umumnya gelar sayyid. Hatta laukuna, sehingga sekalipun kita mengatakan dengan umum gelar sayyid dan khusus lakab syarif, kama aslahna sebagaimana yang telah kami dahulu. Walaupun kita mengatakan kalau sayyid itu lebih umum daripada syarif, karena sayyid orang yang mulia, ya kan? Atau sekalipun pernah memimpin pertama, bukan mewarisi dari orang tuanya. Disebut sayyid dalam penggunaan. Kalau syarif sebelumnya kan khusus kepada keturunan orang-orang yang punya jabatan, keturunan amir. Sekalipun kita berpandangan bahwa lakab sayyid itu lebih umum daripada syarif, tetap sayyid dan syarif ini kita anggap mutadakhilain, saling memasuki.
Arti saling memasuki, Sayyid disebut Syarif, Syarif juga bisa disebut sebagai Sayyid. Kenapa? Li'annal jami'a yantasibu ila Rasulillah. Karena semuanya, Sayyid dan Syarif tadi, itu menisbatkan diri ia atau bernasab ianya semua ila Rasulillah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa dan dianya Rasulullah itu sayyidu waladi Adama, itu pemimpinnya anak Adam, wala faqra, dan tidak ada kesombongan. Semua menisbatkan diri kepada Rasulullah, jadi semuanya mulia. Bahwa imamul ummah, dianya Rasul itu imamnya ummah, wa qaiduha, pemimpinnya ummah, wa hadiha, pembimbingnya ummah, ila siratillahil mustaqimi, kepada jalan Allah yang lurus. Artinya sama saja Sayyid dan Syarif. Wa kullu dzurriyyatihi alaihi salatu wasalam. Dan bermula setiap keturunannya Nabi alaihi salatu wasalam itu warasan. Mewarisi ia darinya Nabi hadza syarafa, akan ini kemuliaan. Semua dapat kemuliaan, baik Syarif atau Sayyid. Watil kasiyadah, dan seluruh keturunan Nabi itu mewarisi ia darinya Nabi akan ini syaraf. Watil kasiyadah, dan akan itu kesiadahannya. Artinya syaraf dapat, siadah juga dapat. Artinya nggak ada siapapun, betapapun pangkat jabatannya bisa dibanding dengan keturunan Nabi, nggak bisa kan? Ya. Wala yablughu maliku maliku ba'dihim fi fatratin ma ba'dahu ayyatafawwaqa ala syarafil intisabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan sampailah oleh raja sebahagian mereka pada suatu masa manapun, fi fatratim mana kira, tidak sampailah oleh seorang raja dari sebahagian mereka pada satu masa apa saja sesudahnya Nabi. Ya. Ayat tafawaka, bahwa berada di atas ya, ala syarafil intisab, berada di atas ya, di atas, meninggi ia di atas kemuliaan menisbatkan diri kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Kullu dzurriyyati, dan bermula setiap dzurriyyatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu mewarisi ia darinya Nabi akan ini kemuliaan, ini syaraf, dan akan tilka siadah, dan akan siadah. Dia keturunan Nabi dapat syarafnya, dapat siadahnya. Wala yablughu wala yablughu maliku ba'dihim, dan tidak sampailah oleh seorang raja dari sebahagian mereka fi fatratimma, pada masa apapun sesudahnya Nabi, akan bahwa berada di atas ya, di atas syarafil intisab, di atas kemuliaan menisbatkan diri kepada Nabi SAW. Ini gimana lagi? Walladzi yatasawi fihi, dan alladzi yang sama padanya, alladzi man hakama, oleh orang-orang yang pernah menjadi hakim ya dari mereka, waman lam yahkum, dan orang-orang yang tidak pernah menjadi hakim ya. Hmm. Jadi semua keturunan Nabi mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Siapapun raja ya, raja sesudah sesudah masa Nabi atau raja selain keturunan Nabi maksud. Pada masa manapun tidak mungkin berada di atas kemuliaan keturunan Nabi. Tidak mungkin berada di atas orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi. Artinya orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi itu sama, baik yang pernah menjadi pemimpin atau tidak. Pokoknya keturunan Nabi itu tinggi. Raja sekalipun tidak mungkin berada di atas mereka dalam segi kemuliaan ya. Ya, benar nggak seperti ini maksudnya? Hmm.
Kenapa? Li'anna syarafahuna syarafun nubuwah. Karena kemuliaan di sini, syaraf yang keturunan Nabi dapatkan dari Nabi. Karena kemuliaan di sini itu syarafun nubuwati, kemuliaan kenabian. Bahwa la yuqasu bi abadan syaraful hukmi wal mulki. Bahwa dianya kemuliaan kenabian itu tidak bisa dikiaskan dengannya kemuliaan kenabian selama-lama. Syaraful hukmi akan kemuliaan hukum dan kepemilikan atau kerajaan, ya. Nah, mulia sebagai keturunan Nabi, mulia, mulia. Ini benar-benar pemberian Allah murni, kan? Gak bisa mulia karena orang pernah menjadi pemimpin, karena pernah menjadi raja, dikiaskan dengan mulia, mengintisab, menisbatkan diri atau keturunan Nabi. Ya, titik. Cuma ada syaratnya enggak kalau keturunan Nabi itu mulia? Tentunya ada. Fawadhihun huna anna hadza syarafa marhunun bitahqiqil iman. Dan bermula yang sangat jelas di sini itu bahwa sungguh ini kemuliaan itu di marhun, itu tergantung, ya, atau diborokkan tergantung bitahqiqil iman, tergantung dengan wujudnya keimanan. Artinya keturunan Nabi baru dapat kemuliaan tadi dari Nabi dengan syarat mereka beriman, tentunya beriman pada Allah dan Rasul. Kenapa disyaratkan harus wujud iman? Tahqiqil iman maksudnya nyata imannya, wujud iman. Li'annahu la syarafa ma'al kufri. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kemuliaan bersama kekafiran. Wala siyadata illa bil iman. Tidak ada kemuliaan. Siyadah juga kemuliaan, ya. Kemuliaan kepemimpinan kecuali dengan iman. Wa ta'atillah wa rasulih, melainkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disyaratkan turunan Nabi baru mulia. Yang pokok itu iman. Iman. Harus beriman. Taat kepada Allah dan Rasul. Lianna syarafan nubuwah fi hakikatihi syarafu imanin wa jihadin. Nah, kenapa disyaratkan iman? Karena syaraf kemuliaan kenabian pada hakikatnya itu kemuliaan iman dan jihad. Nabi mulia kenapa? Karena Nabi tokohnya iman, pokoknya iman, pokoknya jihad. Walaysa mujarrada abain wa ajdadi. Tidak, ianya kemuliaan kenabian tadi itu hanya semata-mata karena bapak dan kakek. Islam kan melarang membanggakan nenek moyang. Jadi keturunan Nabi mulia itu syaratnya harus iman, taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun kadang-kadang terjatuh ke dalam maksiat, ya, terjatuh ke dalam maksiat kan tidak menafikan keimanan. Nah, itu maksudnya. Walaqad nafallahu an Nuhin alaihi salam, dan sungguh telah menafi oleh Allah dari Nabi Nuh alaihi salam waladahul kafira, akan putranya Nabi Nuh yang kafir. Wa akhrajahu, mengeluarkan ianya Allah akan putranya Nabi Nuh min ahli. Mengeluarkan ianya Allah akan putranya Nabi Nuh min ahlihi, dari keluarganya. Artinya anak Nabi Nuh kan Kan'an itu karena tidak beriman kepada Allah tidak dianggap keluarga Nabi Nuh. Berarti bagian dari keluarga syaratnya iman. Faqala, maka Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia putramu itu tidak ia dari keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Dianya itu amalan yang tidak soleh. Surat Hud ayat 46. Oke? Nah itu. Wa idza kana al-kufru yanfit tawarusa fil mal. Bila adalah kekafiran itu menafikan ia akan saling mewarisi dalam harta. Ya kan? Kafir tidak mewarisi dari orang tuanya yang mukmin, muslim. Muslim juga tidak mewarisi dari orang tuanya yang kafir. Bila adalah kekafiran itu menafikan ia akan saling mewarisi dalam harta. Famim babi aula, maka dari bab yang lebih utama, yanfi menafikan ianya kekafiran, at-tawarusa akan saling mewarisi, fi syarafil a'la, pada kemuliaan yang lebih tinggi. Eh, membawa nama Nabi, kan? Kemuliaan kenabian, berarti disyaratkan harus iman. Amma wuku'ul maksiati fa'ala raja'it taubah la nanfi hadzan nasabah. Adapun bermula terjadinya kemaksiatan. Sebahagian ahlul bait mungkin ada yang maksiat kepada Allah, kan? Itu tidak lantas memutuskan mereka dari nasab mereka, enggak. Adapun terjatuhnya maksiat, niscaya maka fa'ala raja'it taubah, maka di atas mengharapkan ada taubah, la nanfi hadzan nasab, tidak kita nafikan akan ini nasab. Tetap masih ada nasabnya.
Nah, cuma nanti kalau kita menemui ahlul bait misalkan yang bermaksiat kepada Allah karena kita cinta kepada mereka, saling mengingatkan tentunya. Nah, walaqad zakara Rasulul Karimu baqa'u ukhwatil Islam ma'auqil ma'siyah. Dan sungguh telah menyebutkan oleh Rasul yang mulia akan tetap persaudaraan Islam bersama terjadi maksiat al-mujibati, maksiat yang menyebabkan ia lil haddi bagi hukum. Ada orang-orang yang berhak untuk dihad, hukum potong tangan, hukum rajam misalkan, dirotan karena melakukan kesalahan tertentu, zina dan segala macam. Tapi orang yang kena had itu masih disebut saudara muslim yang lain. Artinya terjatuhnya seseorang dalam dosa tidak menyebabkan dia putus hubungan saudara. Itu maksudnya. Sungguh menyebut oleh Rasul yang mulia, baqa ukhuwatil Islam akan tetap persaudaraan Islam, ma'awqil maksiyah bersama terjadinya maksiat al-mujibati yang menyebabkan ianya maksiat bagi had. Faqad asna ala sahabiyil ladzi. Maka sungguh memuji ya Nabi kepada seorang sahabat. Alladzi ya'ana rajulan yang membantu ia seorang laki-laki. Uqima alaihil hadu yang akan ditegakkan kepadanya laki-laki akan had. Ada seorang laki-laki mau dihad, diberikan hukum, hukum syar'inya. Kemudian ada temannya membelanya. Sebenarnya kan nggak boleh ya membela. Kita nggak boleh memberi syafaat untuk menyelamatkan orang dari hukum agama. Hukum potong tangan misalkan, hukum dicambuk. Nah, nggak boleh. Tapi ini ada yang melakukannya, tapi Nabi memujinya. Waqala anhu berkata ianya Nabi tentangnya sahabi ini yang membela tadi. Di annahu rahima akhahul musab. Kenapa dia membela temannya? Karena sesungguhnya dia itu menyayangi ia akan saudaranya yang terkena musibah. Fasammal mahduda biqat'il yadi akhan. Maka menamakan ianya Nabi al-mahdud. Akan orang yang kena had tadi. Maka menamakan ya Nabi Al-Mahduda akan orang yang kena had yang dibela oleh temannya. Kena had dengan potong tangan akhan. Dinamakan akan saudara li sahabil ladzi bagi sahabat yang pengen kuasa menolong, pengen membantu ia akan dia dan menolong ia akan. Dan Nabi menyatakan, kenapa dia membantu temannya? Karena sesungguhnya dia itu menyayangi saudaranya, saudaranya yang kena musibah. Jadi masih disebut saudara. Maka menamakan ianya Nabi akan si Mahdud. Orang yang mau dihad dengan cara potong tangan akan sebagai saudara. Bagi sahabat-sahabat yang mau membantu ia akan dia dan menolong ia akan dia. Wanantahi ila annahu la farqa baina Said wa Syarif. Dan sampailah kita kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada perbedaan antara Said dan Syarif. Sama akhirnya ya. Wa kullu ma yunqalu fi dzalik dan bermula setiap ma yang dinakal akan dianya pada demikian itu mujaradu urfin mahdudin bijihatin ma itu hanya semata-mata uruf yang terbatas ianya uruf di daerah tertentu. Yang kesimpulannya Sahih dan Syarif nggak ada beda. Oh ada penjelasan-penjelasan di atas yang seolah-olah menunjukkan kepada perbedaan itu hanya uruf terbatas berlaku di wilayah tertentu di daerah negara tertentu nggak umum. Walaisa urfan aman tidak ada ianya ma yungkalu tadi. Segala informasi yang kita dapatkan tidak ada yaitu uruf am, nggak berlaku secara umum. Kesimpulannya fakullu saidin syarifun, maka setiap said itu syarif, fakullu syarifin saidun, setiap syarif itu said. Mana titik ini? Wa maklum anna Isa alaihi salam dan bermula yang maklum dan bermula maklumlah oleh bahwa sungguh Isa alaihi salam itu huwa dianya Sayyidina Isa itu ibnu Maryam, putranya Sayyidah Maryam alaihi salam. Walaisa lahu abun dzukira fi dzurriyyati Ibrahim dan tidak ada baginya Nabi Isa itu bapak yang disebutkan akannya bapak dari keturunan Nabi Ibrahim. Artinya kita sudah maklum Nabi Isa itu anaknya Sayyidah Maryam. Gak ada cerita tentang bapak Nabi Isa kan gak ada bapak yang dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa ma'adzalika zakaratul ayah bersama demikian beliau nggak ada bapak menyebut akannya Nabi Isa oleh ayat mansuban akan yang dinisbatkan ila abihi kepada bapaknya Nabi Isa yaitu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya pembahasan di atas. Wa hadza dalilun fi nisbati abna'il banan ila jadi formula ini itu menjadi dalil pada menisbatkan anak laki-laki dari anak perempuan kepada kakek ibu mereka kan. Nah,
tersambung nasab. Nah, makanya Ahlul Bait yang perempuan sekalipun, artinya keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang perempuan sekalipun, anak-anaknya juga dapat kemuliaan juga. Wal khulasah dan bermula kesimpulan itu an-nasadah wal asyraf. Bahwa sungguh para sadah dan asyrafhum itu bermula mereka itu min dzurriyyati Fatimah Az-Zahra. Itu dari keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kesimpulannya bahwa sungguh para sadah, para asyraf itu bermula mereka itu semua dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Wala farqa bainal laqabaini dan tidak ada beda antara dua gelar tadi min nahiyatin nasab dari sisi keturunan ya, sama. Wa syarafil intima ila rasulil ila sayyidina Rasulillah. Dan tidak ada beda antara dua gelar tadi dari sisi nasab dan dari sisi mulianya menisbatkan diri kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulluhum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muntasibun. Bermula setiap mereka keturunan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Bermula setiap mereka bagi Rasulullah alaihi wasallam itu yang menisbatkan dirinya atau yang bersambung nasab. Walau wa kulluhum haryun bit takdiri wal ihtirami wal mawaddah. Bermula seluruh mereka itu layak tuh, dimuliakan, wal ihtiram dihormati, wal mawaddah dicintai, imtisalan li amrillah karena melaksanakan bagi perintah Allah azza wa jalla. Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra," katakan oleh Muhammad pada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, tidak aku minta akan kamu di atasnya dakwah ibadah segala macam akan upah. Aku enggak minta upah illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai pada kerabat. Artinya kecuali mencintai kerabat Rasul, memuliakan kerabat beliau. Semua para nabi tidak mengambil upah dalam dakwahnya ya. Semua para nabi menyatakan sama, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nah, titik di sini. Wallahu a'lam bishawab wal maaf. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin.